Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan TPS UTBK 2020 untuk aspek penalaran umum baik pada bacaan dan kuantitatif part yang ke-10. Nah, kali ini saya akan menggunakan soal prediksi UTBK 2020. Ada yang mengirimkan soal ini ke email saya, jadi akan saya bahas. Oke, ada 20 soal, nanti langsung saja kita ke soal yang pertama. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Ada panjang sekali teksnya, nanti akan saya potong sesuai pertanyaannya saja. Oke, pertanyaan yang pertama, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Oke, kita baca terlebih dahulu. Masa depan pekerjaan diperkirakan cenderung bersifat kurang formal dan tidak permanen. Ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat. Kondisi ini berimplikasi terhadap perubahan jenis keterampilan dan mendorong transisi tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, transformasi SDM sumber daya manusia menjadi isu penting. Seperti dikatakan Yosrini Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS, dalam beberapa waktu dapat berubah jenis pekerjaan, bukan tempat kerja, tetapi ini memerlukan penyesuaian. Sementara itu, Presiden Indonesia Institute of Management, Ji Kyung Kang, mengatakan dampak otomasi tergantung pada konteks. Artinya, pemahaman menyangkut transformasi struktural penting dalam menganalisis dampak otomasi terhadap pekerjaan. Christina, Direktur Polisi and Program APRO, mengatakan pihaknya akan menggalang pemimpin, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk berbagai ide dan berkolaborasi tentang solusi-solusi efektif dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Oke, untuk kesimpulan seperti ini berarti kita harus sesuaikan dengan teksnya. Kita analisis saja mana yang sesuai. Pilihan A, jika perkembangan teknologi cepat, maka akan mendorong transisi tenaga kerja. Oke. Tadi ada di kalimat yang kedua dan ketiga. Jadi, ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat. Kondisi ini berimplikasi terhadap perubahan jenis keterampilan dan mendorong transisi kerja. Di sini, jika perkembangan teknologi cepat, maka akan mendorong transisi tenaga kerja. Padahal di dalam teks itu selain mendorong transisi tenaga kerja, itu ada perubahan jenis keterampilan. Jadi dua-duanya harus dicantumkan di pilihan A, sehingga pilihan A kurang tepat. Pilihan B, jika perkembangan teknologi cepat, maka akan mendorong jenis keterampilan. Nah, ini sama ya dengan pilihan A tadi, harusnya mendorong jenis keterampilan dan mendorong transisi tenaga kerja itu ditulis dua-duanya, sehingga pilihan B juga kurang tepat. Pilihan C, jika perubahan jenis keterampilan dan transisi tenaga kerja tinggi, maka pekerjaan bersifat tidak permanen. Oke. Di sini, tadi ya di kalimat 1, masa depan pekerjaan diperkirakan cenderung bersifat kurang formal dan tidak permanen. Ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Kondisi ini berimplikasi terhadap perubahan jenis keterampilan dan mendorong transisi tenaga kerja. Berarti kan dengan kata lain, jika ada perubahan jenis keterampilan dan transisi tenaga kerja yang tinggi, itu ada dua hal. Di sini pekerjaan diperkirakan cenderung bersifat kurang formal dan tidak permanen. Jadi ini juga kurang lengkap teksnya. Berarti tidak sesuai. Pilihan C. Pilihan D, jika perkembangan teknologi cepat, maka masa depan pekerjaan diperkirakan cenderung bersifat kurang formal dan tidak permanen. Oke, ini sesuai ya. Jadi ketika ada perkembangan teknologi yang cepat, maka ini diperkirakan pekerjaan itu cenderung bersifat kurang formal dan tidak permanen. Oke, ini sudah lengkap. Berarti kita simpan dulu. Pilihan E, pemahaman menyangkut transformasi struktural penting dalam menganalisis dampak otomasi terhadap pekerjaan. Tadi ada di kalimat ini. Artinya, pemahaman menyangkut transformasi struktural penting dalam menganalisis dampak otomasi terhadap pekerjaan. Oke, ini aslinya benar, sudah ada di dalam teks. Tapi hati-hati, ini adalah kalimat sebagai kalimat pelengkap nih. Ada kata sementara itu, Presiden and then Asia Institute of Management. Jadi kan sementara itu berarti kan ada pendapat yang lain. Nah, ini itu konteksnya benar, tapi menurut pendapat si Ji Kyung Kang. Nah, tapi ada pendapat lain menurut si Yosrini Damuri. Berarti kan ini pernyataannya juga kurang lengkap. Sehingga nomor 1, jawaban yang benar adalah pilihan yang D.
Nomor 2, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 2? Oke. Kita baca terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber daya akan beralih dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif. Selain itu, angkatan kerja pun berubah dari pola pekerjaan bercorak padat karya ke padat keterampilan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah meski meningkatkan bukan hanya kualitas pendidikan, melainkan juga menyediakan berbagai jenis pendidikan yang diperlukan. Selain itu, pendidikan tinggi juga harus lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang berubah dan memerlukan hal yang lebih praktis. Permasalahannya, tantangan umum sistem pendidikan Indonesia antara lain adalah soal perbaikan kualitas dan relevansi hasil pembelajaran. Laporan McKinsey Global Institute pada Desember 2017 menyebutkan bahwa ada sejumlah kondisi yang memunculkan jenis pekerjaan baru dan diperkirakan ada tambahan 300-365 juta pekerjaan baru akibat kenaikan pendapatan masyarakat. Oke, kita akan analisis pilihan A. Perkembangan ekonomi mengakibatkan angkatan kerja berubah dari pola pekerjaan bercorak padat karya ke padat keterampilan atau sumber daya beralih dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif. Tadi kan di sini ada kata selain itu. Selain itu kan berarti dengan kata lain dia dan, bukan atau ya. Oke, berarti ini pilihan A kurang tepat. Pilihan B, ada sejumlah kondisi yang memunculkan jenis pekerjaan baru dan diperkirakan ada tambahan 300-365 juta pekerjaan baru akibat kenaikan pendapat masyarakat. Oke. Ada sejumlah kondisi yang memunculkan jenis, oke ini ya. Ada sejumlah kondisi yang memunculkan jenis pekerjaan baru dan diperkirakan ada tambahan 300-360 juta pekerjaan baru akibat kenaikan pendapatan masyarakat. Oke, ini aslinya ada, tapi kita simpan dulu. Kemudian C, implikasi kenaikan pendapatan masyarakat adalah munculnya jenis pekerjaan baru sekitar 300-365 juta. Oke, di sini kurang tepat ya implikasi kenaikan. Jadi ada campur tangan dalam kenaikan pendapatan masyarakat itu dengan munculnya jenis pekerjaan baru sekitar 300-365 juta. Hasilnya ini kebalik, jadi implikasi munculnya jenis pekerjaan baru. Jadi ini harus dibalik ya. Jadi seperti ini. Oke. Karena dari kalimat terakhir tadi kan ketika ada sejumlah kondisi yang memunculkan jenis pekerjaan baru dan diperkirakan ada tambahan 300-365 juta pekerjaan baru akibat kenaikan pendapatan masyarakat. Oke. Berarti pilihan C kurang tepat. Kemudian pilihan D, implikasi perkembangan ekonomi adalah pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan berbagai jenis pendidikan yang diperlukan. Oke, pilihan D di sini dari kalimat 1 dan seterusnya. Jadi seiring dengan perkembangan ekonomi, itu kan sumber daya akan beralih dari sektor ini ke sektor yang modern, kemudian angkatan kerja pun berubah. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah meski meningkatkan bukan hanya kualitas pendidikan, melainkan juga menyediakan berbagai jenis pendidikan yang diperlukan. Oke, aslinya benar ya implikasi. Jadi, karena adanya perkembangan ekonomi, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan berbagai jenis pendidikan yang diperlukan. Kita simpan dulu. Pilihan E, perkembangan ekonomi mengakibatkan sumber daya beralih dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif dan angkatan kerja pun berubah dari pola pekerjaan bercorak padat karya ke padat keterampilan. Oke, tadi ya ini yang saya bilang tadi. Tadi kan ada pernyataan seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber daya akan beralih dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif. Selain itu, angkatan kerja pun berubah dari pola pekerjaan bercorak padat karya ke padat keterampilan. Artinya kan karena ada kata selain itu, berarti kan adanya perkembangan ekonomi itu mengakibatkan dua hal yang berubah. Sumber daya, kemudian angkatan kerja. Jadi ini menggunakan dan sudah benar. Nah, bagaimana menganalisisnya ketika ada tiga ya tadi yang
kita simpan jawabannya, ada pilihan B, ada pilihan D, dan ada pilihan E. Berarti kan kita harus, simpulan itu kan harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya ya. Kita akan ambil ide pokoknya. Nah tadi antara pilihan B, D, dan E yang masuk ke dalam ide pokok, yang masuk dalam kalimat utamanya, itu ada di kalimat pertama dan kedua. Sedangkan pilihan B ini tuh hanya penjelas, jadi penjelas dari kalimat pertama dan kedua itu. Pilihan D pun ini juga merupakan kalimat penjelasan, sehingga simpulan yang lebih tepat untuk soal nomor 2 adalah pilihan yang E. Nomor 3, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke. Tantangan pada industri digital antara lain menyangkut kelincahan dan kemampuan perusahaan menggunakan data dan memengaruhi kelincahan dalam ekonomi digital. Sejatinya, teknologi digital memungkinkan pekerja Indonesia bertransaksi dengan pelaku usaha di luar negeri. Hanya permasalahannya ada persoalan ketika pekerja Indonesia tidak memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Karena itu, kolaborasi Singapura dan Indonesia yang sudah terjadi, Singapura Politeknik dan Kementerian Industri Republik Indonesia diharapkan dapat mengembangkan program pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Strategi menyeluruh diperlukan untuk mentransformasi industri dan SDM di era industri 4.0 ini. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan sebagai pemberi kerja juga harus bertransformasi untuk mengakomodasi industri 4.0 dan SDM yang dibutuhkan. Oke. Kita akan analisis pilihan A. Sebagian pekerja Indonesia memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Oke, berarti kita akan ada persoalan ketika pekerja Indonesia tidak memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Artinya kan dalam hal ini ada pekerja yang sudah memiliki sertifikat, tapi ada pula pekerja yang tidak memiliki sertifikat. Berarti kan sebagian pekerja itu memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain, sedangkan sebagian lainnya itu tidak memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Oke, berarti pilihan A kita simpan dulu. Pilihan B, semua pekerja Indonesia memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Oke, tidak ya, karena tadi ada permasalahan, otomatis hanya sebagian yang memiliki sertifikat. Kemudian pilihan C, semua pekerja Indonesia tidak memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Oke, ini juga bukan. Pilihan D, ada transaksi dengan pelaku usaha di luar negeri tidak melalui teknologi digital. Adakah kalimatnya? Sepertinya tadi saya Ini sejatinya teknologi digital memungkinkan pekerja Indonesia bertransaksi dengan pelaku usaha di luar negeri. Berarti kan di sini ada kata memungkinkan. Berarti kan ada yang bertransaksi melalui teknologi digital, ada juga yang tidak melalui teknologi digital. Oke, kita simpan dulu. Pilihan E, sebagian perusahaan sebagai pemberi kerja tidak harus bertransformasi untuk mengakomodasi industri 4.0 dan SDM yang dibutuhkan. Tadi ada di kalimat terakhir, di sisi lain perusahaan-perusahaan sebagai pemberi kerja juga harus bertransformasi. Sedangkan di pilihan E ada kata tidak, berarti ini jelas bukan. Nah, antara pilihan A dengan pilihan D, seperti tadi ya, jika ada beberapa hal yang sesuai dengan teks, yang namanya simpulan kan itu harus menggambarkan inti atau pokok permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Tadi di paragraf ketiga ini permasalahannya ada permasalahan, jadi kita ambil dia sebagai ide pokoknya. Permasalahannya ada persoalan ketika pekerja Indonesia tidak memiliki sertifikat yang berlaku di negara lain. Karena yang dibahas itu adalah masalah sertifikat, berarti kan pilihan D ini bukan merupakan permasalahannya itu, sehingga nomor 3 jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Oke, kita analisis pilihannya. Pilihan A, persentase pengangguran penduduk usia lebih dari 15 tahun pada tahun 98 lebih tinggi dibanding tahun 2018. Oke, pengangguran di sini yang hitam berarti 5,1 untuk tahun 98, yang usia lebih dari 15 tahun yang ini nih. Oke, 138,6. Oke, berarti kalau mau menghitung persentasenya kita tinggal bagi 5,1 dibagi 138,6 kali 100%, hasilnya adalah 3,607. Itu untuk tahun 98. Sedangkan tahun 2018 penganggurannya adalah 7.
populasi lebih dari 15 tahun 194,8, berarti kalau dibagi hasilnya adalah 3,593. Oke, ini terlihat bahwa persentase pengangguran tahun 98 itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2018. Oke, berarti cocok ya. Karena ini sudah cocok, tidak usah kita cek pilihan yang lain. Nomor 5 jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 6, berdasarkan grafik kondisi umum pasar tenaga kerja Indonesia tahun 98 sampai 2018, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja? Tingkat partisipasi angkatan kerja ini yang disimbolkan dengan lingkaran berwarna abu-abu. Di sini tertulis bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,9%. Berarti kita akan lihat saja 66,9% ini persentase dari 92,7 angkatan aktif secara ekonomi dibandingkan dengan apa? Oke. Pilihan A, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk aktif secara ekonomi yang berusia lebih dari 15 tahun. Berarti kalau mau pilihan A, kita akan bandingkan dia dengan populasi usia lebih dari 15 tahun yaitu 138,6. Oke, kita cek saja. 92,7 dibagi 138,6 kali 100% itu hasilnya adalah 66,88%, atau kalau dibulatkan adalah 66,9%. Oke, berarti karena ini sudah sesuai, nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 7, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 10. Nanti akan saya potong sesuai pertanyaannya saja. Pertanyaan nomor 7, manakah pernyataan berikut yang paling benar berdasarkan paragraf pertama? Oke. Prevalensi PTM atau penyakit tidak menular termasuk pada masyarakat berusia produktif meningkat akibat pola hidup tidak sehat. Tanpa intervensi yang masif, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi sehingga membebani pembangunan ke depan. Berdasarkan hasil Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi penyakit tidak menular meningkat dari tahun 2013, yakni kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, hipertensi. Penyakit kanker misalnya dari 1,4% tahun 2013 naik menjadi 1,8% tahun 2018, dan prevalensi hipertensi naik dari 25,8% tahun 2013 menjadi 34,1% tahun 2018. Lalu bagaimana dengan bonus demografi yang kita harapkan 10 atau 20 tahun mendatang? Oke. Di sini kita harus bisa menentukan simpulannya. Oke, kalau pilihan A, ada campur tangan yang kuat dari pihak terkait dan bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Oke, ini kan tadi diambil dari kalimat kedua kan. Jadi tanpa intervensi yang masif, jadi tanpa adanya campur tangan yang masif, maka bonus demografi itu bisa berubah menjadi bencana demografi. Oke, kita analisis. Jadi ingat untuk ekuivalensi pernyataan majemuk, jika P maka Hi, maka dia akan ekuivalen dengan negasi P atau Hi. Kemudian kalau kita bisa juga ada ekuivalensi pernyataan majemuk yang berikutnya. Jadi negasi dari jika P maka Hi itu ekuivalen dengan P dan negasi Hi. Kalau tadi itu kan pernyataannya jika tidak ada intervensi yang masif, maka bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Kalau misal kita terapkan yang pertama ini, berarti kan nanti menjadi negasi P atau Hi kan, berarti kan ada intervensi yang masif atau bonus demografi bisa berubah. Oke. Kalau yang A ada campur tangan yang kuat dan berarti salah. Kemudian B ada campur tangan yang kuat dari pihak terkait atau bonus demografi bisa berubah. Oke, ini bisa jadi kita simpan dulu, kita akan cek pilihan lain. Siapa tahu ada masalah nanti. Pilihan C, jika prevalensi penyakit tidak menular pada masyarakat usia tidak produktif meningkat, maka membebani pembangunan. Di sini tadi prevalensi PTM termasuk pada masyarakat berusia produktif meningkat akibat pola hidup tidak sehat. Tanpa intervensi yang masif, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi sehingga membebani pembangunan ke depan. Oke, di sini pernyataannya dia pada masyarakat berusia produktif ya. Oke. Sedangkan ini usia tidak produktif, berarti C salah. D, sebagian beban pembangunan disebabkan oleh
prevalensi penyakit tidak menular pada masyarakat usia tidak produktif yang meningkat. Oke, dalam pernyataan dia dinyatakan masyarakat berusia produktif. Jelas salah pilihan D, pilihan E, sebagian penyakit tidak menular tidak terlalu dikhawatirkan. Oke. Di sini tidak ada pernyataan yang menyatakan pilihan E ya. Oke, sehingga nomor 7 jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Jadi kan ada intervensi yang masif atau bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Tadi kita menggunakan ekuivalensi pernyataan majemuk yang pertama. Nomor 8, berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Oke, kita baca dulu teksnya. Peningkatan kejadian penyakit tidak menular itu terkait dengan pola hidup tidak sehat seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan kurang mengonsumsi buah sayur. Jika tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan, bonus demografi yang diharapkan pada tahun 2030 sampai 2035 itu akan berubah menjadi hal yang menakutkan. Sementara itu, Riskesdas 2018 mencatat prevalensi merokok pada warga berusia 10 sampai 18 tahun sebanyak 9,1%. Adapun proporsi kurang beraktivitas fisik pada penduduk berusia di atas 10 tahun naik dari 26,1% pada tahun 2013 menjadi 33,5% pada tahun 2018. Sementara itu, angka penduduk berusia di atas 5 tahun yang kurang mengonsumsi sayur dan buah 95,9%. Oke, kita akan analisis. A. Jika ada perubahan perilaku atau pola hidup yang signifikan, maka bonus demografi yang diharapkan tahun 2030 sampai 2035 akan tercipta. Oke. Berarti ini kan menggunakan kalimat yang berada di kalimat kedua. Jika tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan, bonus demografi yang diharapkan tahun 2030 sampai 2035 akan berubah menjadi hal yang paling menakutkan. Berarti kan bonus yang diharapkan itu tidak akan tercipta dengan kata lain. Oke, kita akan menggunakan ekuivalensi pernyataan majemuk seperti tadi. Tadi kan pernyataannya, kalau saya rubah ya, kita sesuaikan dengan pilihannya. Jika tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan, maka bonus demografi tidak tercipta. Nah, di pilihan A maupun pilihan B, di sini kan ada kata ada. Berarti kan dia negasi dari kata tidak ada ini kan, berarti menggunakan ekuivalensi pernyataan majemuk yang pertama. Berarti kan kalau jika P maka Hi ekuivalen dengan negasi P atau Hi. Berarti kalau kita rubah menjadi negasi P, berarti jika ada perubahan perilaku atau pola hidup yang signifikan, oke, berarti yang B salah ya. Atau Hi, maka bonus demografi yang diharapkan akan tercipta. Padahal dalam pernyataan aslinya tidak tercipta, berarti kan dia jelas salah. Oke, kita akan menggunakan ekuivalensi yang berikutnya. Di pilihan C, tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan atau bonus demografi yang diharapkan pada tahun 2030 sampai 2035 akan tercipta. Jadi berarti kan kalau menggunakan yang negasi jika P maka Hi, berarti kan harusnya tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan dan bonus demografi tercipta. Tadi di sini atau berarti dia jelas salah. Oke, berarti kita cek pilihan D. Sebagian pola hidup tidak sehat menyebabkan peningkatan kejadian penyakit tidak menular. Oke, kita akan ambil dari kalimat pertama ya. Oke, peningkatan kejadian penyakit tidak menular itu terkait dengan pola hidup tidak sehat seperti merokok, kurang aktivitas dan kurang mengonsumsi buah dan sayur. Berarti kan di sini ada kata seperti. Berarti kan kalau seperti itu hanya ada beberapa, tidak semuanya. Berarti benar nih di sini. Sebagian pola hidup tidak sehat menyebabkan peningkatan kejadian penyakit tidak menular. Oke, kita simpan dulu. Pilihan E, sebagian pola hidup tidak sehat tetapi kejadian penyakit tidak menular tidak meningkat. Oke, ini kurang tepat ya menggunakan tetapi di sini. Oke. Sehingga nomor 8 jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Nomor 9, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Oke, kita akan cek saja. Di sini pilihannya karena membicarakan selisih, kenaikan, berarti kita hitung yang punya angka. Oke, ada di ini. Berarti penyakit
prevalensi kanker misalnya dari 1,4% 2013 naik menjadi 1,8% 2018. Sedangkan prevalensi hipertensi naik dari 25,8% tahun 2013 menjadi 34,1% tahun 2018. Kita hitung saja selisihnya. Untuk selisih prevalensi kanker berarti kan 1,8 dikurangi 1,4 itu adalah 0,4, sedangkan selisih prevalensi hipertensi 34,1 dikurangi 25,8 adalah 8,3. Berarti dengan kata lain selisih prevalensi hipertensi itu lebih tinggi dibandingkan dengan kanker. Pilihan A, selisih prevalensi kanker sama dengan, berarti salah. Selisih prevalensi kanker lebih besar dibandingkan hipertensi. Kanker lebih besar, oke salah ya. Kalau kanker lebih kecil daripada hipertensi. Kemudian pilihan C, kenaikan prevalensi hipertensi sama dengan dibanding prevalensi kanker. Ini beda ya kenaikannya, berarti salah. Kenaikan prevalensi hipertensi lebih kecil dibandingkan prevalensi kanker. Oke, salah ya, karena ini tadi kan prevalensi hipertensi dia lebih besar daripada kanker. Sehingga jelas nomor 9 jawabannya adalah yang E. Nomor 10, berdasarkan paragraf 2, jika bonus demografi yang diharapkan tercipta, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, tadi ada di kalimat ini. Jika tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan, bonus demografi yang diharapkan tahun 2030 sampai 2035 itu akan berubah menjadi hal yang menakutkan. Berarti kan dengan kata lain dia tidak tercipta kan? Oke, tidak terdapat bonus demografi, tidak tercipta bonus demografinya. Berarti kan jika P maka H. Jika tidak ada perubahan perilaku dan pola hidup yang signifikan, bonus demografi tidak tercipta. Di premis yang kedua di sini bonus demografi yang diharapkan ternyata tercipta. Oke, berarti nanti kesimpulannya adalah negasi P. Ada perubahan perilaku atau pola hidup yang signifikan. Jawaban yang sesuai pilihan A, terjadi perubahan perilaku atau pola hidup yang signifikan. Oke, cocok ya ini. Oke, sehingga nomor 10 jawabannya adalah yang A. Nomor 11, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 11 sampai dengan 14. Saya potong saja langsung sesuai pertanyaannya. Nomor 11, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Oke. KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berusaha mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan dengan mengikut sertakan pelaku usaha dalam pameran SEG di Brussel, Belgia yang berlangsung pada 7-9 Mei 2019. Oke, karena di pilihan jawaban hanya stop sampai kalimat ke-1, saya berhenti di sini saja. Kita tinggal analisis. Kita bisa menggunakan ekuivalensi pernyataan majemuknya ya. Tadi pernyataannya saya sesuaikan saja. Intinya jika KKP terus berusaha mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan, maka pelaku usaha akan diikutsertakan dalam pameran SEG. Kalau menggunakan ekuivalensi yang pertama, jika P maka H, dia akan ekuivalen dengan negasi P atau H. Berarti kan jika KKP tidak berusaha mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan, atau pelaku usaha diikutsertakan dalam pameran SEG. Di sini tadi kalau pilihan A, pelaku usaha tidak diikutsertakan dalam pameran SEG, atau KKP terus berusaha mendongkrak ekspor produk kelautan. Oke, tidak sesuai ya. Di sini kan harusnya pelaku usahanya diikutsertakan, tapi siapa ini KKP-nya dia tidak terus berupaya. Oke, kemudian pilihan B, KKP tidak terus berupaya mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan, atau pelaku usaha diikutsertakan dalam pameran SEG. Oke, cocok ya. Kita akan simpan dulu pilihan B. Pilihan C, KKP terus berupaya mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan, tetapi, oke di sini menggunakan tetapi, tidak ya. Kemudian pilihan D, KKP terus berupaya mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan, atau pelaku usaha tidak diikutsertakan dalam pameran SEG. Ini sama dengan pilihan A, hanya dibalik saja, dia tidak. Kemudian pilihan E, sebagian Uni Eropa merupakan satu di antara pasar utama hasil perikanan dunia dan merupakan pasar utama dunia. Oke. Tadi di sini ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa merupakan satu di antara pasar utama hasil perikanan dan merupakan pasar utama dunia. Di sini ada kata Uni Eropa, tidak ada kata sebagian di sini.
Kalau kita mau menggunakan premis pun tidak ada yang menyatakan semua kalimat yang menggunakan kata semua. Oke, tidak ada, berarti pilihan E bukan, sehingga nomor 11 jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. 12. Berdasarkan paragraf kedua, jika kenaikan pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa selama 2012 sampai 2018 kurang dari 3,44%, manakah simulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke. Kita paragraf 2. Data BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2018 termasuk ke Inggris mencapai 79.835 ton dengan nilai 445 juta dolar AS. Komoditas utama ekspor perikanan Indonesia ke kawasan tersebut adalah tuna, udang, cumi-cumi, sotong, gurita, serta kepiting atau rajungan. Secara umum, pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa selama 7 tahun terakhir meningkat sebanyak 3,44%. Nah, di sini di soalnya jika kenaikan pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa itu kurang dari 3,44%, artinya bagaimana? Oke. Pilihan A, sebagian produk kelautan Indonesia tidak diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Oke, ini tidak ya, karena dia kan menunjukkan bahwa ini tadi ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2018 itu bisa mencapai sekian, sehingga karena mencapai 79.835 ton, maka ada peningkatan sebesar 3,44%. Berarti ini tidak. Kemudian pilihan B, semua produk kelautan Indonesia tidak akan diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Bukan ya? Kemudian pilihan C, ekspor komoditas produk kelautan dan perikanan ke Uni Eropa tahun 2012 itu kurang dari 77.180 ton. Oke, di sini angkanya berbeda, 77.180 ton, tapi di sini ada kata kurang dari. Dengan kata lain kan angka ini tetap bisa dianggap kurang dari, jadi dia tidak bisa mencapai 79.835. Kita simpan dulu saja. Barangkali ada angka yang sesuai. Kemudian pilihan D, ekspor Indonesia ke Uni Eropa termasuk ke Inggris tetap mencapai 79.835. Tidak ya, kalau dia kurang dari 3,44%, berarti otomatis ekspornya itu juga tidak mencapai angka ini. Tidak mungkin dia tetap. Berarti jelas salah pilihan D. Kemudian pilihan E, ekspor komoditas produk kelautan dan perikanan ke Uni Eropa tahun 2012 lebih dari 77.180 ton. Oke, di sini kalau lebih dari sekian berarti kan bisa saja lebih dari 79.835. Berarti ini kurang sesuai. Berarti yang paling mungkin benar, yang paling mendekati jawabannya nomor 12 adalah yang C. 13. Berdasarkan teks di atas, misalkan KKP berhasil mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan pada tahun 2018 sampai 2024, manakah yang paling benar? Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Tadi kalau dia pertumbuhan nilai ekspornya itu meningkat ya, maka ada peningkatan nih sebesar 3,44%. Nah, di sini di soalnya jika KKP berhasil mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan pada tahun setelahnya, tahun 2018 sampai 2024, apa yang mungkin terjadi? Kalau kita nalar, jelaslah bahwa nanti akan ada peningkatan pertumbuhan nilai ekspor yang lebih dari 3,44%. Kita cek saja pilihan A, pertambahan jenis komoditas ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Uni Eropa. Di sini kan tadi dijelaskan bahwa komoditas utama ekspornya adalah tuna, udang, cumi-cumi, sotong, gurita, serta kepiting ataupun rajungan. Belum tentu ketika ada pertambahan jenis itu nanti dia akan meningkatkan. Jadi ini kurang sesuai dengan pernyataannya untuk pilihan A. Pilihan B, peningkatan pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Uni Eropa lebih dari 3,44%. Iya, bisa jadi. Karena kan tadi ketika ada peningkatan jumlah ekspor dari 7 tahun yang terakhir dia meningkat 3,44%. Ada kemungkinan ketika KKP berhasil mendongkrak ekspor pada tahun 2018 sampai
maka peningkatannya akan lebih dari 3,44%. Oke, kita simpan dulu. C. Semua jenis komoditas produk kelautan dan perikanan meningkat. Oke, di sini yang meningkat itu adalah jumlah ekspornya ya. Walaupun jenis komoditas produk kelautan dan perikanan yang meningkat, tapi kalau tidak diikuti dengan kata ekspor, karena di sini yang ditekankan adalah ekspor, berarti ini kurang tepat. Kemudian pilihan D, sebagian jenis produk kelautan dan perikanan meningkat. Oke, di sini juga bukan ya. Kemudian pilihan E, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa cenderung tetap. Nah, kalau dia berhasil mendongkrak ekspor kelautan pada tahun 2018 sampai 2024, itu kemungkinan nanti akan ada peningkatan pertumbuhan nilai ekspor yang lebih dari 3,44%. Jadi bukan cenderung tetap. Nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang D. Kemudian nomor 14, berdasarkan isi teks tersebut, manakah simpulan berikut yang paling benar? Oke. Di sini berarti kita harus menentukan isi inti dari teks yang ada, kemudian hubungan antar paragrafnya apa. Oke. KKP terus berusaha mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan dengan mengikut sertakan pelaku usaha dalam pameran SEG di Brussels, Belgia yang berlangsung pada 7-9 Mei. Sekretaris Ditjen PDS-PKP Bernie Subke mengatakan SEG merupakan pameran seafood terbesar di Eropa. Pameran ini diikuti oleh 2.007 peserta dari 88 negara dan dihadiri oleh pemasok produk perikanan dari Uni Eropa dan wilayah dunia lain. Ini momentum tepat untuk terus mengenalkan produk kelautan dan perikanan kita di mata dunia sebagai wujud dari upaya meningkatkan ekspor produk perikanan kita, kata Bernie. Ia juga mengatakan bahwa Uni Eropa merupakan satu di antara pasar utama hasil perikanan dunia dan merupakan pasar utama dunia. Data BPS menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2018 termasuk ke Inggris mencapai 79.835 ton dengan nilai 445 juta dolar. Komoditas utama ekspor perikanan Indonesia ke kawasan tersebut ada tuna, udang, cumi-cumi, sotong gurita, kepiting, rajungan. Secara umum, pertumbuhan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa selama 7 tahun terakhir meningkat 3,44%. Dan A. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengikuti pameran SEG di Brussels, Belgia dari 7-9 Mei untuk meningkatkan ekspor sekaligus memperkenalkan produk perikanan yang ada di lautan Indonesia. Jadi pilihan A di sini yang mengikuti pameran SEG adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, padahal yang mengikuti pamerannya itu adalah pelaku usahanya. Jadi bukan ya pilihan A. Kemudian pilihan B, Seafood Expo Global merupakan pameran seafood terbesar di dunia yang diikuti 2007 peserta dari 88 negara serta dihadiri oleh pemasok produk perikanan dari Uni Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Di sini hanya dijelaskan dia Uni Eropa dan wilayah dunia lain. Nah, di sini tidak dijelaskan wilayah dunia lain itu mana saja. Tapi di sini ada Asia dan Amerika. Jadi kurang tepat. Kemudian pilihan C, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendongkrak ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia dengan satu di antaranya dia mengikut sertakan pelaku usaha dalam pameran SEG di Brussels tahun 2019. Oke, kita simpan dulu. Pilihan D, negara-negara di kawasan Uni Eropa merupakan tujuan ekspor utama produk kelautan dan perikanan Indonesia karena konsumen di sana menganggap produk perikanan Indonesia baik, harga kompetitif dan segar. Tidak ada tadi kalimat yang menyatakan bahwa produk perikanan berkualitas baik, harganya kompetitif dan segar, itu tidak ada ya di kalimatnya sehingga bukan. Kemudian E, nilai ekspor produk perikanan dan kelautan Indonesia selalu mengalami peningkatan secara signifikan, terutama ke kawasan Eropa, sedangkan ke kawasan Asia dan Amerika Latin tidak mengalami peningkatan. Tidak ada nih kalimat ini, sehingga kesimpulan yang paling benar itu adalah pilihan yang C. Nomor 15, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,44 kali 10/9 adalah yang mana? Oke, mudah saja. Pilihan A, di sini kan ada 20/18, ini kan kalau saya sederhanakan 10/9 ya, sama-sama saya bagi 2 masing-masing. Di sini 0,22, di sini 0,44, jelas lebih kecil, berarti bukan. Pilihan B, 0,88 kali, ini juga bisa saya rubah menjadi 10/9.
9. Oke, 0,88 dengan 0,44 lebih besar dia. Oke, berarti nomor 15 langsung saja jawabannya adalah yang P. 16 di antara bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah yang mana? Oke, mudah saja ini karena mudah disederhanakan. 36 dibagi 9 itu adalah 4. Berarti kali 10 40% ya. Kemudian 24 dibagi 3 itu 8, 8 dikali 5 itu juga 40% juga nanti. Kemudian 3/2 kali 27 itu adalah 40,5%. Ini 27 dibagi 3 itu adalah 9. 9 kali 2 dia 18% ya nanti. Kemudian ini 2/3 kali 81 adalah 54%. Sehingga yang paling kecil adalah yang D. 17, dua bilangan selanjutnya dari deret 0, 4, 10, 18, 28, 40 adalah yang mana? Oke, saya salin dulu. Di sini 0 ke 4, dia tambah 4, 4 ke 10, dia tambah 6, kemudian 10 ke 18 tambah 8, 18 ke 28 tambah 10, 28 ke 40 tambah 12, berarti kan ini penambahannya 22 terus kan? Tambah 2, kemudian 6 ke 8 juga 2. Berarti nanti di sini kan 12 tambah 2, nanti kan dia harus saya tambah 14. Berarti 40 ditambah 14 itu hasilnya adalah 54. Kemudian nanti setelah 14 di sini saya tambah 2 lagi, berarti kan dia 16. 54 tambah 16 hasilnya adalah 70, sehingga deret berikutnya adalah 54 dan 70. Nomor 17 jawabannya adalah yang B. 18 tiap nilai pada kotak berikut mengikuti pola yang sama pada setiap baris. Oke, berarti kita akan cek mendatarnya. Nilai X-nya adalah bagaimana? Jadi dua angka ini bagaimana caranya agar menjadi 17? Kalau 5 kali 5, 25. 25 dikurangi berapa agar jadi 17? 25 kurangi 8. Oke, jadi bisa gini. 5 kuadrat dikurangi 5 tambah 3. Jadi 25 kurangi 8 adalah 17. Yang baris ketiga kita cek saja. Jadi 7 kuadrat dikurangi 7 tambah 2. Berarti kan 49 kurangi 9, 40. Berarti karena sesuai pola untuk yang kedua juga sama. Jadi nanti 6 kuadrat dikurangi 6 tambah X sama dengan 25. Berarti kan 36 kurangi 6 kurangi X sama dengan 25. Kita akan jadikan 1, 30 min X sama dengan 25, berarti 30 min 25 sama dengan X, berarti X-nya adalah 5. Nomor 18 jawabannya adalah yang D. 19, bilangan-bilangan pada gambar 1 dan 2 mengikuti pola yang sama, nilai P-nya adalah bagaimana? Oke, kita harus mencari nilai yang tengah. Jadi nilai-nilai yang ada di luar 1, 2, 3, 4, 5 ini bagaimana caranya agar bisa menghasilkan 3. Oke, kita akan cek berurutan saja. Jadi misal 3 kali 2, 3 kali 2 kan 6, ditambah 1 tambah 5 kan 6, berarti kan 6 tambah 6, 12 bagi 4, itu 3. Oke, berarti seperti itu polanya. Oke, berarti nanti kita kalikan dulu 7 dengan 3, kita kalikan, kemudian kita tambahkan dengan 5 tambah 6 ditambah dulu, nanti baru dibagi dengan 4 ini. Berarti 7 kali 3 ditambah 5 tambah 6 bagi 4. 7 kali 3, 21 tambah 11 bagi 4. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Nomor 19 jawabannya adalah yang E. Terakhir nomor 20, sebuah home industry mampu membuat 54 boneka oleh 15 pegawainya selama 3 jam. Jika saat 10 orang pegawai libur ternyata ada pesanan 12 boneka, maka waktu untuk menyelesaikan pesanan tersebut adalah berapa? Oke, kita akan menggunakan perbandingan. Tadi ada pegawai, boneka, dan waktu. Ketika pegawainya 15, dia dapat membuat boneka 54 sebanyak 3 jam. Nah, kemudian di sini 10 pegawainya libur, berarti kan pegawainya tinggal 5. Untuk membuat boneka sebanyak 12 membutuhkan waktu berapa? Nah, kita bisa analisis saja bahwa kalau semakin banyak pegawai, boneka yang dihasilkan kan juga semakin banyak. Dengan kata lain, menggunakan perbandingan yang senilai. Sedangkan untuk waktu, di sini kan semakin banyak pegawai, waktu yang dibutuhkan kan nanti semakin singkat. Berarti menggunakan perbandingan terbalik. Berarti tinggal 15 per 5 sama dengan 54 per 12 dikali X per 3. Berarti nanti kita kalikan 15 kali 12 kali 3. Yang satunya 5 kali 54 kali X. Berarti kan 5 kali 54 kali X sama dengan 15 kali 12 kali 3. Berarti X sama dengan 15 kali 12 kali 3 per 5 kali 54. Oke, ini bisa
Kita sederhanakan, ini dibagi 15 bagi 5 itu 3. Kemudian berarti X nanti 12 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 2. Jam nomor 20 jawabannya adalah B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal TPS UTBK untuk bagian penalaran umum. Jadi ini adalah soal prediksi. Kalau dari yang mengirimkan bilangnya prediksi UTBK 2020. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.